Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nur Yusla, NIM 93. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep laba akuntansi syariah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian laba dan jenis-jenisnya. Para ekonom sepakat bahwa laba merupakan perubahan menuju keadaan yang lebih baik, lebih sehat, lebih sejahtera, atau istilah lebih populer adalah better offness yang terjadi pada periode jangka waktu tertentu. Pengertian laba secara umum merupakan selisih antara pengeluaran dengan pendapatan, sehingga laba perusahaan dalam hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran dari efisiensi dan efektivitas dalam sebuah unit kerja. Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Hal ini terlihat ketika mereka telah menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya di kalangan mitra usaha. Arti laba dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 16, yang artinya mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Menurut Tribuyuwono, definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan kelebihan pendapatan atau surplus dari kegiatan usaha yang dihasilkan dengan mengaitkan antara pendapatan dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan atau biasanya dalam waktu tahunan. Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga. Dalam Islam, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral yang berasal dari konsep Islam bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai utusan atau khalifah di bumi untuk mengolah sumber daya yang diberikan untuk kesejahteraan manusia dan alam. Kepemilikan atas kekayaan dalam Islam tidak mutlak melainkan kondisional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laba. Menurut Sitepu, laba terbagi ke dalam 4 jenis dalam kaitannya dengan laba rugi, yaitu yang pertama laba kotor. Laba kotor yaitu selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Yang kedua, laba operasional. Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya. Dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Yang ketiga, laba sebelum dikurangi pajak atau EBT atau earning before tax. Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa. Yang keempat, laba setelah pajak atau laba bersih. Laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemenang saham. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.